Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Majdi Muhammad Asy-Syafi'i dalam kitab Tuhfatul Arus menjelaskan bahwasanya prinsip utama dan mendasar yang melandasi pensyariatan nikah adalah memelihara keberlangsungan hidup atau kehidupan dengan cara berketurunan. Imam Al-Jauzi dalam kitab Syaidul Khatir juga menerangkan bahwasanya sejatinya jiwa-jiwa yang mulia manusia menolak untuk membuka aurat dan melakukan persenggamaan atau mempertemukan dua anggota tubuh yang dianggapnya tidak baik. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan syahwat yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas hubungan itu yang dengannya tujuan untuk mendapatkan keturunan itu bisa diraih. Rasulullah SAW menasihati seseorang yang hendak menikahi seseorang dengan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah perempuan yang penyayang, nikahilah wanita yang penyayang. Wadud maknanya adalah penyayang, dan walud dan subur. Karena jumlah keturunan yang banyak itu menjadi kebanggaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam didorong untuk memiliki banyak keturunan. Berbeda halnya dengan kondisi masyarakat non-Muslim hari ini di Eropa maupun di Amerika. Di Jepang dan Cina misalnya, sebagian besar masyarakat sana cenderung menunda pernikahannya sampai usia 40 tahun. Bisa dibayangkan kalau usianya sudah di atas 40 tahun baru kemudian menikah, maka keinginan untuk mendapatkan keturunan itu terhambat atau terhalang. Begitupun dengan di Amerika, hanya setengah masyarakatnya yang mau menikah. Sebagiannya lebih memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau melakukan aktivitas memperturutkan syahwat tidak melalui institusi pernikahan. Di Eropa kondisinya lebih memprihatinkan lagi karena kurang dari separuh masyarakatnya di sana yang mau menikah. Sebagian besarnya memilih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dan memperturutkan syahwat suka-suka mereka. Islam adalah agama yang mulia, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syahwat yang dirahmati melalui institusi pernikahan, sehingga harapannya dari situ akan berketurunan. Tidak sebatas pernikahan itu tidak sebatas untuk menyalurkan hasrat seksual secara terhormat dan bermartabat, namun diharapkan dari adanya pernikahan itu akan lahir keturunan-keturunan di belakang hari yang itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan anak-anak itu sendiri. Generasi robbani yang saleh dan juga muslih. Sebagaimana doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun was'alna lil muttaqina imama. Konstruksi ayat ini mendahulukan pasangan daripada keturunan, mendahulukan doa qurrata ayun daripada menjadi pemimpin dari masyarakat yang bertakwa. Maknanya mustahil orang berketurunan tanpa sebelumnya diawali dengan memilih pasangan. Dalam memilih pasangan, seorang muslim hendaknya tidak sebatas menikah itu sudah sama-sama suka, menikah sebatas untuk daripada yang lain nikah saya belum nikah, juga bukan sebatas karena untuk status, tetapi menikah sebagai seorang muslim itu harus dengan perhitungan yang matang. Dalam memilih istri misalkan, pernah suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali berbicara dengan anak-anaknya kemudian mengatakan, wahai anakku, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kalian kecil, bahkan sebelum kalian lahir. Maka kemudian anak-anaknya menjadi heran dengan pernyataan dari bapaknya ini. Kemudian, wahai ayah, saya bisa memahami kalau ayah berbuat baik kepada kami sejak kami kecil, tapi bagaimana maksudnya ayah berbuat baik kepada kami sejak kami belum lahir?
Maka kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, ya, karena aku memilihkan untukmu ibu yang terbaik yang engkau bangga dengannya dan kamu tidak pernah kecewa dengan beliau. Bukankah demikian? Dan itu diakan oleh anak-anaknya. Begitupun dengan seorang tabi'in, Sa'id ibn Musayyib, pernah suatu ketika ngobrol berbincang dengan anak-anaknya, kemudian mengatakan, wahai anak-anakku, sungguh aku bersemangat untuk menambahkan rakaat sholat saya. Sungguh aku bersemangat untuk menambahkan rakaat sholatku setiap kali melihat kalian, karena aku berharap darinya engkau akan dijaga. Wa kana abuhuma shalihan, karena orang tuanya adalah saleh. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 82 dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang laki-laki yang saleh, bahkan seorang nabi dan rasul mendatangi sebuah rumah yang hampir roboh, kemudian membetulkan rumah yang hampir roboh dan menegakkannya. Tidak lain dikarenakan di bawah rumah itu ada harta dari orang saleh yang ditinggalkan untuk anak-anaknya yang yatim. Maka cukuplah kita mensalehkan diri kita kalau kita berharap anak-anak kita ini untuk menjadi saleh dan salehah. Kalau sekiranya itu dipandang cukup, maka itu mencukupi. Sebagaimana juga seorang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya, pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dalam sakitnya kurang lebih selama 20 hari dalam kondisi yang cukup parah, maka kemudian stafnya mengingatkan Amirul Mukminin untuk memberikan wasiat untuk anak-anaknya, karena dipandang Amirul Mukminin tidak meninggalkan harta yang cukup untuk anak-anaknya itu. Dipandang Amirul Mukminin menguapkan hartanya habis untuk sedekah, bahkan menyejahterakan rakyatnya. Di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz kita tahu bahkan untuk mencari seorang calon penerima zakat saja kesulitan. Maka kemudian Amirul Mukminin menyampaikan kepada stafnya ini, sungguh demi Allah aku tidak pernah menzalimi anakku, dan aku tidak akan pernah memberikan sesuatu yang memang bukan menjadi haknya, sebagaimana aku juga tidak mengambil sesuatu yang memang sudah menjadi haknya. Anakku akan aku tinggalkan dalam dua keadaan. Yang pertama, dia dalam keadaan saleh. Kalau dia seorang yang saleh, yakin bahwasanya Allah akan mencukupi kebutuhannya dan akan melindungi mereka. Atau yang kedua, dalam keadaan tidak saleh, waliyadzubillah. Kalau dalam keadaan demikian, aku tidak ingin menjadi orang yang pertama yang dengan harta yang aku tinggalkan digunakan untuk berbuat maksiat. Maka pergilah kalian, semoga Allah menjaga kalian. Pemirsa sahabat Inspirasi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya untuk kita pahami bahwasanya pasangan hidup yang saleh, orang tua yang saleh itu akan melahirkan anak keturunannya yang qurrata ayun, yang sedap mata memandangnya. Dan mustahil sebuah kepemimpinan Islam itu dipegang oleh seseorang yang di rumahnya saja tidak bisa mendatangkan kenyamanan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia akan bisa membahagiakan rakyatnya kalau di tengah-tengah keluarganya dia tidak mampu menjadi qurrata ayun, tidak mampu menjadi orang yang penyejuk mata bagi orang-orang yang di sekitar, dia tidak mampu menjadi orang yang menyamankan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah konsep pendidikan dalam Islam, regenerasi kesalehan, bahkan dipikirkan sejak seseorang itu mencari pasangan hidup, sejak anak itu lahir sampai kemudian anak-anak itu dewasa, harapannya menjadi generasi robbani yang saleh, lagi muslih, qurrata ayun, dan menjadi ikutan orang-orang yang bertakwa. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.